Kucing kesayangan Anda yang berbulu, yang kemarin masih lari ke sana kemari dengan super aktif, sekarang justru lebih memilih tidur 20 jam sehari. Apakah ini terdengar familiar? Kita sering menganggap perubahan ini sebagai penuaan yang tak terhindarkan. Tapi, bagaimana jika saya katakan, di balik penuaan itu, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri. Hari ini, kita akan membahas 20 kekeliruan utama yang sering kita, para pemilik yang penuh kasih, lakukan saat merawat kucing-kucing senior kita tanpa kita sadari. Beberapa kesalahan ini mungkin terdengar jelas, tetapi saya berjanji, Anda akan mempelajari setidaknya 5 hal yang akan mengubah total cara Anda merawat mereka. Dan salah satunya mungkin saja bisa menyelamatkan nyawa peliharaan Anda. Jadi, duduklah yang nyaman, dan mari kita periksa apakah Anda melakukan salah satu dari kesalahan fatal ini. Sebelum kita mulai, mari kita tentukan siapa yang harus kita anggap sebagai kucing lanjut usia. Dokter hewan umumnya membagi tahapan hidup kucing. Usia 7 hingga 10 tahun dikategorikan sebagai usia matang. 11 hingga 14 tahun adalah usia senior, dan kucing di atas 15 tahun dianggap sebagai pasien geriatri. Penting untuk dipahami, proses penuaan pada kucing itu sangat menipu dan tersembunyi. Di alam liar, manifestasi kelemahan apapun akan menjadikan hewan mangsa yang mudah. Oleh karena itu, secara evolusioner, kucing telah belajar untuk sangat mahir menyembunyikan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Mereka akan tetap mendengkur di pangkuan Anda, bahkan jika persendian atau giginya terasa sakit luar biasa. Inilah mengapa peran kita berubah. Dari sekadar pemilik, kita bertransformasi menjadi pengamat yang peka, layaknya seorang detektif, yang tugasnya adalah memperhatikan perubahan terkecil dalam perilaku dan kebiasaan yang mungkin menandakan adanya masalah. Melupakan hal ini berarti Anda telah melakukan kesalahan yang pertama dan yang paling utama. Kesalahan serius pertama, mengabaikan timbangan. Kita sering senang kalau si kucing makannya lahap dan terlihat gemuk. Atau sebaliknya, kita mungkin berpikir, penurunan berat badan ini malah bagus untuk sendi-sendinya. Padahal perubahan berat badan sekecil apapun pada hewan yang sudah tua adalah tanda bahaya. Penurunan berat badan yang drastis bisa mengindikasikan penyakit serius, seperti hipertiroidisme, penyakit ginjal kronis, atau bahkan kanker. Di sisi lain, kenaikan berat badan bukanlah tanda kucing sehat, melainkan jalan pintas menuju diabetes, masalah jantung, dan semakin parahnya rasa sakit akibat radang sendi. Timbanglah kucing Anda setidaknya sebulan sekali, dan pastikan dilakukan di waktu yang sama. Buatlah buku catatan dan catat hasilnya. Jika Anda melihat berat badannya berubah lebih dari 5-10%, baik naik atau turun, tanpa alasan yang jelas, misalnya bukan karena pergantian pola makan, itu artinya Anda harus segera membawa si kucing ke dokter hewan. Jangan pernah menunggu dan berharap ia akan sembuh dengan sendirinya. Ingat, timbangan adalah alat diagnostik rumahan Anda. Mengabaikannya jelas sangat berbahaya. Poin selanjutnya yang seringkali terlewatkan adalah masalah pola makan yang sudah tidak relevan lagi. Memberi makan kucing usia 15 tahun dengan makanan yang sama persis seperti saat ia berusia 3 tahun. Itu sama saja, seperti menyuguhkan menu makanan cepat saji kepada seorang pensiunan. Seiring bertambahnya usia, metabolisme kucing akan melambat dan kebutuhan nutrisinya pun berubah. Mereka membutuhkan kalori yang lebih rendah agar tidak mengalami kenaikan berat badan. Namun di saat yang sama, mereka memerlukan protein yang lebih mudah dicerna untuk menjaga massa otot. Selain itu, banyak kucing senior yang mulai mengembangkan penyakit kronis yang memerlukan diet khusus. Misalnya, untuk masalah ginjal, mereka butuh makanan dengan kadar fosfor dan protein yang rendah. Sedangkan untuk radang sendi, mereka perlu makanan yang ditambahkan glukosamin dan kondroitin. Dengan terus memberikan makanan standar untuk kucing dewasa, Anda mungkin secara tidak sengaja memperburuk kondisi penyakit tersembunyi yang diderita oleh kucing Anda. Pastikan Anda berkonsultasi dengan dokter hewan dan memilih makanan khusus untuk hewan senior yang dirancang untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik hewan peliharaan Anda. Ini bukan sekadar taktik pemasaran, melainkan investasi nyata demi umur panjangnya. Sekarang, mari kita lihat kondisi gigi anabul kita. Iya, serius. Salah satu kesalahan fatal yang paling sering terjadi adalah mengabaikan kesehatan gigi kucing. Kita sering beralasan, memang bau mulutnya bukan wangi bunga, tapi kan dia cuma kucing. Padahal bau tak sedap itu bisa jadi sinyal bahaya, bahkan teriakan minta tolong dari tubuhnya. Karang gigi, gusi yang bengkak atau meradang, atau bahkan gigi yang goyang dan patah.
Ini bukan sekadar ketidaknyamanan. Ini adalah rasa sakit yang konstan dan menyiksa. Bayangkan kalau Anda sakit gigi parah, tapi Anda tidak bisa bicara. Kucing Anda juga tidak akan mengatakannya. Ia hanya akan mulai makan lebih sedikit, menjadi lesu, menolak camilan favoritnya, atau tiba-tiba lebih memilih makanan basah daripada yang kering. Kucing akan mulai mengasosiasikan waktu makan dengan rasa sakit. Mengabaikan masalah ini bisa menyebabkan penurunan berat badan, dehidrasi, dan yang paling parah, infeksi. Bakteri dari mulut bisa masuk ke aliran darah dan merusak organ vital, seperti jantung atau ginjal. Jadi, pemeriksaan rongga mulut secara rutin ke dokter hewan dan pembersihan gigi profesional di bawah anestesi jika memang diperlukan, bukanlah kemewahan. Itu adalah kebutuhan vital untuk sahabat senior Anda. Anda pikir kucing tidak bisa karies atau sakit gigi? Tentu saja bisa, dan mereka menanggungnya dalam diam. Selanjutnya kita beralih ke air. Kedengarannya mudah sekali, ya? Cukup tuang ke mangkuk, beres. Padahal kesalahan seringkali terletak pada detailnya. Bagi kucing senior, asupan air yang memadai sangatlah penting. Apalagi mengingat penyakit ginjal kronis adalah salah satu masalah paling umum pada kucing yang menua. Dehidrasi dapat mempercepat kerusakan ginjal dan memperburuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Banyak kucing tua minum lebih sedikit karena berkurangnya rasa haus, atau karena mereka kesakitan saat harus membungkuk ke mangkuk akibat radang sendi atau artritis. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, letakkan beberapa mangkuk air di berbagai sudut rumah, terutama di tempat-tempat favorit kucing beristirahat. Kedua, pastikan mangkuknya lebar dan dangkal, agar kumisnya tidak menyentuh tepi mangkuk. Sentuhan ini sering mengganggu kenyamanan banyak kucing. Dan yang ketiga, pertimbangkan untuk membeli air mancur minum atau drinking fountain, khusus hewan. Suara dan gerakan air yang mengalir secara naluriah menarik perhatian kucing dan merangsang mereka untuk minum lebih banyak. Tentu saja, selalu jaga kebersihan air dan gantilah setiap hari. Tindakan sederhana ini dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup hewan kesayangan Anda secara signifikan. Kesalahan yang sering dilakukan, meski niatnya baik, adalah pemikiran. Kucing saya harus lebih banyak bergerak. Kita ingat betul betapa lincahnya kucing kita saat masih kecil, dan kita berusaha mengajaknya bermain aktif, misalnya dengan mengejar laser pointer atau mainan pancing, one toy, layaknya dulu. Namun bagi kucing senior yang mungkin menderita radang sendi, artritis atau penyakit penuaan lainnya, permainan aktif seperti itu bukan lagi kesenangan, melainkan siksaan. Tentu saja, aktivitas fisik yang moderat penting untuk menjaga kesehatan otot dan sendi, tetapi hal itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi hewan. Daripada memaksanya untuk berlari kencang, tawarkan permainan santai di lantai yang tidak memerlukan lompatan tinggi atau gerakan tiba-tiba. Anda bisa menggelindingkan bola kecil di lantai, atau menggerakkan mainan pancing secara perlahan. Perhatikan reaksinya. Jika kucing Anda terlihat cepat lelah, berbaring, atau mulai menunjukkan tanda-tanda iritasi atau ketidaknyamanan, segera hentikan permainan. Dengan memaksanya aktif, Anda tidak hanya menyebabkan rasa sakit, tetapi juga bisa memicu stres dan menimbulkan asosiasi negatif, baik terhadap waktu bermain maupun terhadap diri Anda sendiri. Kesalahan kita selanjutnya terkait dengan cara kita melihat masalah ini. Kita melihat genangan air kencing di luar kotak pasir, dan pikiran pertama kita mungkin, aduh, dasar si tua nakal, dia sengaja melakukannya untuk membuatku kesal. Menghukum kucing tua karena buang air sembarangan. Itu bukan hanya sia-sia, tapi juga kejam. 99% kasus, perilaku seperti ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan balas dendam atau kenakalan. Ini adalah tanda bahwa dia butuh bantuan. Penyebabnya bisa jadi masalah medis, infeksi saluran kemih, batu ginjal, diabetes, atau bahkan radang sendi, artritis, yang membuatnya kesakitan saat harus memanjat kotak pasir yang tinggi. Bisa juga karena disfungsi kognitif, semacam Alzheimer pada kucing, di mana hewan peliharaan Anda lupa di mana letak toiletnya. Daripada memarahinya, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawanya ke dokter hewan untuk menyingkirkan kemungkinan penyakit. Di rumah, pikirkan cara untuk memudahkannya. Siapkan beberapa kotak pasir dengan tepian rendah di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Hukuman hanya akan meningkatkan stresnya dan memperburuk masalah. Melanjutkan bahasan soal kenyamanan, mari kita bicara tentang kesalahan dalam penataan ruang. Rumah kita, yang dulunya adalah arena bermain ideal bagi si kucing muda, bisa berubah menjadi semacam lintasan rintangan bagi kucing yang sudah lanjut usia. Jendela yang tinggi, rak favorit di lemari, atau rumah-rumahan di puncak cat tree
pohon mainan kucing. Semuanya jadi tidak terjangkau ketika sendi mereka mulai sakit dan energi mereka sudah tak sebesar dulu. Mengabaikan hal ini berarti kita merampas tempat istirahat favorit dan aman bagi si kucing. Bayangkan betapa frustrasinya mereka. Ingin melompat ke tempat bermandikan matahari di dekat jendela, tapi tubuh tidak mengizinkan. Solusinya sederhana, adaptasi lingkungan rumah. Letakkan tangga kecil, jalan landai, rem, atau bahkan hanya sebuah puff di samping sofa atau ambang jendela. Pastikan juga mangkuk makan dan minum diletakkan di lantai, bukan di tempat yang ditinggikan. Kotak pasir, litter box, seperti yang pernah kita bahas, harus memiliki pintu masuk yang sangat rendah. Dengan menciptakan lingkungan bebas hambatan seperti ini, Anda tidak hanya meringankan penderitaan fisik si kucing, tapi juga menunjukkan perhatian Anda serta menjaga harga diri dan rasa percaya diri mereka. Kesalahan umum lainnya adalah mengabaikan perawatan grooming. Kita sering berpikir bahwa kucing adalah hewan yang sangat bersih dan bisa merawat bulunya sendiri. Kucing yang masih muda memang mampu, namun seiring bertambahnya usia, banyak kucing menderita artritis atau radang sendi. Mereka menjadi sulit dan sakit ketika harus membungkuk untuk menjangkau punggung atau ekor. Kelenturan tubuh mereka sudah tidak sebaik dulu. Akibatnya, bulu mereka mulai menggumpal dan membentuk gimbal atau koltun. Gumpalan ini menarik kulit, menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang berkelanjutan. Di bawah gumpalan bulu itu, kulit menjadi lembab dan pengap, yang dapat memicu dermatitis dan infeksi. Oleh karena itu, kucing senior Anda sangat membutuhkan bantuan. Sisirlah bulunya secara teratur, tetapi lakukan dengan sangat hati-hati, menggunakan sikat yang lembut. Kegiatan ini tidak hanya akan membantu menjaga bulunya tetap rapi, tetapi juga berfungsi sebagai pijatan yang menyenangkan, sekaligus meningkatkan sirkulasi darahnya. Jika sudah terbentuk gumpalan yang sulit diurai, jangan pernah mencoba memotongnya sendiri dengan gunting. Kulit kucing sangat tipis dan mudah terluka. Lebih baik serahkan pada groomer profesional atau dokter hewan. Kesalahan paling berbahaya adalah ketika kita menganggap semua masalah pada kucing hanya karena faktor usia. Kucing Anda jadi kurang aktif bergerak? Ah, wajar, dia kan sudah tua. Tiba-tiba jadi sensitif dan tidak mau dibelai? Mungkin sifatnya memang makin buruk seiring bertambahnya usia. Sering bersembunyi dan menghindari interaksi? Dia cuma ingin ketenangan. Ingatlah baik-baik, usia tua bukanlah sebuah diagnosis, itu hanyalah sebuah tahapan dalam hidup. Namun, semua gejala yang baru saja kita sebutkan tadi adalah tanda-tanda klasik dari rasa sakit kronis. Kucing memang tidak bisa bilang, "Majikan, punggung saya sakit," tapi dia akan menunjukkannya melalui perilakunya. Perubahan cara berjalan, tidak mau melompat ke tempat tinggi, agresi saat disentuh di area tertentu, atau menjilati terus-menerus satu titik yang sama. Semua ini bisa jadi indikasi adanya radang sendi, masalah tulang belakang, atau kondisi menyakitkan lainnya. Jika Anda menyadari gejala-gejala ini, jangan diabaikan. Segera bawa dia ke dokter hewan. Kedokteran hewan modern kini menyediakan banyak obat pereda nyeri yang aman dan efektif untuk kucing. Obat-obatan ini dapat mengembalikan kenyamanan bergerak dan kegembiraan hidup bagi hewan kesayangan Anda. Kesalahan berikutnya yang erat kaitannya dengan pembahasan tadi adalah menganggap kondisi ini sebagai, dia cuma tidur kebanyakan. Ya, kucing senior memang tidur lebih banyak daripada kucing muda. Tapi penting untuk membedakan antara tidur yang sehat dan kondisi lesu atau lemas, yang biasa disebut letargi. Kalau kucing Anda tidur lebih lama dari biasanya, namun saat bangun dia tetap aktif, tertarik dengan lingkungan sekitar, nafsu makannya baik, dan masih mau berinteraksi dengan Anda, kemungkinan besar semuanya baik-baik saja. Namun, jika dia tidur hampir sepanjang waktu, susah dibangunkan, terlihat apati, tidak tertarik pada makanan, mainan, bahkan sentuhan kasih sayang Anda, ini adalah tanda bahaya. Kantuk dan kelemahan yang berlebihan ini bisa menjadi gejala dari berbagai macam penyakit, mulai dari gagal jantung dan anemia, hingga infeksi serius atau bahkan kanker. Jangan pernah abaikan perubahan drastis dalam pola tidur dan bangunnya. Ini adalah salah satu indikator paling jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh kucing Anda. Lebih baik membawanya periksa ke dokter hewan untuk memastikan semuanya baik-baik saja, daripada kita kehilangan waktu berharga. Pernahkah Anda benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan kucing Anda? Kesalahan besar nomor 11 adalah mengabaikan perubahan dalam vokalisasi atau suara mereka. Jika kucing Anda yang biasanya pendiam tiba-tiba mulai menggeong keras dan sering, terutama di malam hari, ini bukan sekadar ulah kucing tua yang aneh. Ada beberapa kemungkinan penyebab.
dan semuanya memerlukan perhatian serius dari Anda. Pertama, itu bisa menjadi tanda rasa sakit. Kucing sedang mencoba memberitahu Anda tentang ketidaknyamanan yang dialaminya. Kedua, seiring bertambahnya usia, pendengaran atau penglihatan kucing dapat memburuk, sama seperti pada manusia. Mereka mengeong lebih keras karena mereka tidak dapat mendengar suara mereka sendiri dengan baik, atau karena mereka merasa disorientasi dan meminta bantuan. Ketiga, ini bisa menjadi gejala disfungsi kognitif, atau yang sering kita sebut demensia pada kucing. Kucing mungkin merasa bingung, tidak tahu di mana dia berada, dan mengalami kecemasan. Terakhir, vokalisasi yang berlebihan adalah salah satu tanda klasik hypertiroidisme, yaitu kondisi kelenjar tiroid yang bermasalah. Bagaimanapun juga, jika kucing kesayangan Anda tiba-tiba menjadi lebih cerewet atau banyak bicara, ini adalah alasan kuat untuk segera menjadwalkan kunjungan ke klinik. Kesalahan berikutnya adalah melupakan kebutuhan stimulasi mental kucing. Kita sudah memberinya tempat tidur hangat, makanan enak, dan berpikir itu saja sudah cukup. Padahal otak yang tidak digunakan akan cepat menurun fungsinya. Hal ini berlaku juga untuk kucing. Kurangnya rangsangan mental pada hewan yang sudah tua dapat mempercepat disfungsi kognitif, memicu apati, bahkan depresi. Kucing yang sudah tidak bisa aktif mengejar mainan, butuh hiburan lain. Belikan mainan puzzle interaktif, di mana Anda bisa menyembunyikan camilan kesukaannya. Interaksi rutin yang sederhana, seperti mengajaknya bicara atau belayan lembut, juga merupakan bentuk stimulasi. Bahkan hanya dengan membuka jendela, tentu saja dengan pengawasan, agar kucing bisa mengamati burung dan mendengarkan suara dari luar, itu sudah sangat memperkaya lingkungannya. Otak hewan peliharaan Anda membutuhkan latihan sama seperti tubuhnya, dan tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkan olahraga mental tersebut. Jangan salah, anggapan bahwa kucing senior sudah tidak peduli lagi dengan stres adalah keliru. Justru sebaliknya, seiring bertambahnya usia, kemampuan adaptasi sistem saraf mereka akan melemah. Hal-hal yang dulunya mudah mereka hadapi, kini bisa menjadi kejutan atau trauma yang serius. Musik yang keras, tamu yang ramai, kegiatan renovasi, atau bahkan kehadiran hewan peliharaan baru maupun bayi di rumah, semua ini merupakan pemicu stres yang besar bagi hewan senior. Stres, pada gilirannya dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan memicu kambuhnya penyakit kronis. Contohnya, seperti sistitis atau masalah pada saluran pencernaan. Jika Anda berencana melakukan perubahan besar dalam hidup, usahakan sebisa mungkin untuk melindungi kucing Anda dari dampaknya. Sediakan tempat persembunyian yang tenang dan terpencil, di mana ia bisa merasa aman dan tidak ada yang mengganggunya. Gunakan diffuser feromon yang menenangkan untuk membantu mereka rileks. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali Anda memelihara anak kucing baru yang aktif dengan harapan bisa menggairahkan kembali si senior. Kemungkinan besar, tindakan itu hanya akan menimbulkan stres berkepanjangan dan memperburuk kondisi kesehatannya. Mari kita alihkan perhatian kita ke bagian kaki. Satu kesalahan yang sering luput dari perhatian pemilik kucing, terutama kucing senior, adalah mengabaikan kondisi kuku. Kucing yang usianya sudah lanjut cenderung kurang bergerak aktif, jarang memanjat, dan jarang pula mengasah kuku pada tiang garukan. Akibatnya, kuku-kuku mereka tidak terkikis secara alami, sehingga menjadi sangat panjang dan tebal. Namun, masalah ini bukan sekadar urusan kosmetik. Kuku yang tumbuh terlalu panjang dapat melengkung dan menusuk bantalan kaki, menyebabkan rasa sakit yang tajam di setiap langkah, dan memicu peradangan hingga infeksi bernanah. Kucing akan mulai pincang, makin enggan bergerak, dan ini menciptakan lingkaran setan. Selain itu, kuku yang panjang juga rentan tersangkut pada karpet atau perabotan, yang bisa mengakibatkan cedera serius seperti keseleo atau bahkan patah tulang jari. Oleh karena itu, pemeriksaan rutin dan pemotongan kuku pada kucing lansia adalah prosedur kebersihan yang mutlak wajib dilakukan. Jika Anda ragu atau takut melakukannya sendiri, Anda selalu bisa mencari bantuan profesional di klinik hewan atau salon grooming terdekat. Kesalahan berikutnya seringkali timbul karena kita salah mengerti. Kucing mulai kurang bermanja-manja, tidak lagi melompat ke pangkuan Anda, bahkan kadang-kadang menjauh saat Anda mencoba membelainya. Lalu kita membuat kesimpulan yang keliru. Dia sudah tidak sayang lagi padaku, dia tidak butuh perhatianku. Ini sepenuhnya salah besar. Kucing-kucing senior justru membutuhkan cinta dan kasih sayang kita sama besarnya, atau bahkan lebih dari sebelumnya. Namun cara mereka menunjukkan dan menerima kasih sayang telah berubah. Mungkin melompat ke pangkuan Anda terasa menyakitkan baginya karena radang sendi, artritis,
Bisa jadi ada bagian tubuhnya yang terasa sakit, sehingga belayan Anda yang biasa justru menimbulkan ketidaknyamanan. Atau penglihatan atau pendengarannya telah menurun, dan kehadiran Anda yang tiba-tiba membuatnya terkejut atau takut. Jangan berkecil hati atau merasa tersinggung. Cukup bersikaplah lebih peka dan penuh perhatian. Cobalah duduk di lantai di dekatnya. Bicaralah padanya dengan nada yang tenang dan pelan. Tawarkan kasih sayang dengan hati-hati, lalu amati reaksinya. Mungkin kini dia lebih menyukai usapan lembut di belakang telinga daripada dilus di bagian punggung. Tugas Anda adalah menemukan bahasa cinta yang baru, yang nyaman dan dipahami oleh Anda berdua. Salah satu aspek yang sangat penting adalah memastikan kenyamanan suhu tubuh mereka. Kita sering lupa bahwa kemampuan termoregulasi pada hewan yang menua sudah menurun. Mereka lebih cepat kedinginan dan sangat rentan terhadap angin atau udara dingin. Massa otot dan lemak yang berfungsi sebagai penghangat alami juga sering berkurang. Sementara itu, persendian yang radang atau artritis akan terasa lebih sakit jika terpapar hawa dingin. Oleh karena itu, tugas utama kita adalah menyediakan tempat istirahat yang hangat dan nyaman bagi si kucing. Letakkan selimut yang empuk atau bahkan bantal kasur berpemanas di tempat-tempat favoritnya, terutama di dekat ambang jendela atau lantai yang dingin. Pastikan tempat tidurnya terhindar dari angin. Anda mungkin menyadari bahwa kucing Anda kini lebih sering mencari sumber kehangatan, seperti mendekat ke radiator atau berjemur di bawah sinar matahari. Bantu dia melakukan hal itu. Menciptakan pulau-pulau kecil yang hangat di seluruh rumah adalah cara yang sederhana, namun sangat efektif untuk menunjukkan kasih sayang Anda dan meningkatkan kualitas hidupnya secara signifikan. Kembali ke topik tempat buang air, mari kita bahas kesalahan spesifik lainnya. Penggunaan kotak pasir yang tidak tepat. Kita mungkin membeli kotak pasir model rumah yang paling modern dan mahal, niatnya untuk memberikan yang terbaik. Padahal, kita justru menimbulkan masalah. Untuk kucing senior yang menderita radang sendi atau punya masalah koordinasi, dinding kotak pasir yang tinggi adalah hambatan serius yang menyakitkan saat harus dilangkahi. Kotak model tertutup bisa terasa sempit, gelap dan berbau tidak sedap di dalamnya. Hal ini akan membuat hewan yang menjaga kebersihan enggan menggunakannya. Kotak pasir ideal untuk kucing senior itu yang ukurannya besar, supaya dia bisa berputar dengan leluasa. Harus terbuka, agar bau tidak terperangkap dan tidak menimbulkan klaustrofobia. Dan yang paling penting, ia harus punya setidaknya satu sisi yang sangat rendah atau jalur masuk khusus. Mungkin Anda harus mengesampingkan desain yang estetis demi fungsi. Percayalah, lantai yang bersih dan kenyamanan peliharaan Anda sangat sepadan. Satu lagi, jangan lupa letakkan beberapa kotak pasir jenis ini di berbagai sudut rumah. Seharusnya hal ini sudah jelas, tapi sayangnya, kesalahan fatal ini masih sering terjadi. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, memberikan obat-obatan manusia kepada kucing Anda. Ketika melihat kucing pincang atau terlihat lesu, sebagian pemilik tergoda untuk memberikan parasetamol, aspirin, atau ibuprofen yang ada di kotak obat mereka. Ini adalah larangan mutlak. Metabolisme kucing sangatlah berbeda dibandingkan manusia. Bagi mereka, banyak obat manusia adalah racun mematikan. Sebagai contoh, hanya 1 butir parasetamol saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan hati yang parah dan bahkan kematian pada hewan. Obat penghilang nyeri golongan antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen dapat menyebabkan ulkus lambung dan gagal ginjal akut. Jika Anda merasa kucing Anda membutuhkan pertolongan medis atau pereda nyeri, satu-satunya cara yang benar adalah segera membawanya ke dokter hewan. Hanya dokter hewan yang dapat mendiagnosis, serta meresepkan obat yang aman dan efektif yang memang diformulasikan khusus untuk kucing. Kesalahan ke-20, yang terakhir, dan yang sebenarnya merangkum banyak kesalahan sebelumnya, adalah fatalisme. Ini diwakili oleh kalimat, mau bagaimana lagi? Sudah tua. Banyak pemilik, ketika dihadapkan pada masalah hewan peliharaan senior mereka, langsung menyerah dan menganggap semua gejala sebagai kemunduran yang tak terhindarkan. Mereka tidak membawa kucing ke dokter karena merasa tidak akan bisa disembuhkan lagi, atau tidak berusaha meredakan rasa sakitnya karena toh, sebentar lagi juga meninggal. Ini adalah kesalahan terbesar dan paling menyedihkan. Ya, usia tua memang tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa dan harus mengobati penyakit-penyakit yang datang bersamaan dengan usia tua. Artritis, hipertiroidisme, penyakit ginjal kronis, masalah dental, tekanan darah tinggi. Sebagian besar kondisi ini berhasil dikendalikan dengan bantuan kedokteran hewan modern.
perawatan dan pengobatan yang tepat dapat memberikan beberapa tahun tambahan kehidupan yang berkualitas, nyaman dan bahagia bagi kucing Anda di sisi Anda. Menolak untuk berjuang berarti mengkhianati makhluk yang sudah sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Anda. Dan inilah kesalahan paling fatal yang sering dilakukan oleh pemilik kucing, melewatkan pemeriksaan kesehatan rutin atau preventif. Banyak pemilik berpikir, kucingku kelihatan sehat-sehat saja, makannya lahap, minumnya cukup. Kenapa harus repot-repot membawanya ke klinik dan membuatnya stres? Pendekatan semacam ini bisa berakibat fatal, bahkan bisa merenggut nyawa peliharaan Anda. Seperti yang sudah kita bahas, kucing adalah ahli dalam menyembunyikan rasa sakit atau gejala penyakit. Saat Anda mulai melihat gejala penyakit yang jelas, kemungkinan besar penyakit itu sudah memasuki stadium lanjut. Untuk kucing senior atau yang sudah tua, dokter hewan sangat menyarankan agar mereka menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh setidaknya setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan ini tidak hanya mencakup palpasi dan auskultasi, tetapi juga tes darah lengkap dan biokimia, tes urin, dan pengukuran tekanan darah. Tes-tes ini sangat penting untuk mendeteksi penyakit berbahaya, seperti penyakit ginjal, diabetes, atau hipertensi pada tahap paling awal, saat penyakit tersebut masih dapat dikontrol dan ditangani dengan sukses. Melewatkan pemeriksaan ini sama saja dengan bermain Russian roulette dengan kesehatan sahabat setia Anda. Jadi, kita sudah membahas 20 kesalahan yang paling umum, dan sayangnya, kadang bisa berakibat fatal dalam merawat kucing senior kita. Mulai dari masalah nutrisi, kunjungan ke dokter hewan, penataan lingkungan, hingga bagaimana kita sendiri memandang hewan kesayangan kita yang menua. Dan mungkin, kesimpulan paling penting yang harus kita tarik adalah ini. Sekadar usia tua itu bukanlah sebuah diagnosis. Itu hanyalah pembenaran atas kelalaian kita. Di balik kata-kata itu seringkali tersembunyi penyakit-penyakit yang spesifik dan sebenarnya bisa diobati atau dikendalikan. Artritis, masalah ginjal, hipertiroidisme, atau sakit gigi. Kucing kita adalah makhluk yang sangat sabar. Mereka akan menahan rasa sakit sampai batas terakhir. Dan tugas kita, sebagai pemilik yang penuh kasih dan bertanggung jawab, adalah menjadi suara mereka, pengacara mereka, detektif pribadi yang memperhatikan perubahan sekecil apapun dan segera membunyikan alarm. Terima kasih telah menonton video penting ini sampai selesai. Jika Anda menemukan hal baru atau mungkin menyadari kesalahan yang pernah Anda lakukan, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting adalah kemauan untuk belajar dan bertindak benar mulai dari sekarang. Berikan like pada video ini agar lebih banyak pemilik kucing yang bisa melihatnya. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini supaya Anda tidak ketinggalan konten bermanfaat berikutnya. Dan sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Berapa usia kucing senior Anda? Perubahan usia apa yang sudah Anda hadapi? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu dengan berbagi saran dan saling memberikan dukungan.